Jadi betapa banyak ini oknum G, betapa banyak orang sekarang memperkaya diri pakai uang pajak. Yang lagi anget-anget tuh beritanya, nonton di TV, di YouTube, sidang korupsi BTS. Banyak pejabat yang kesangkut di sana. Makanya terus terang, saya Bapak Ibu senang zaman sekarang tidak ada yang kebal hukum. Coba di zaman sekarang nggak ada yang kebal hukum. Apa kata Pak Jokowi? Yang korupsi tanggung dewek. Presiden tidak akan melindungi siapapun pejabat yang korupsi. Iya Pak ya? Cocok atau cocok? Tepuk tangan. Iya dong Pak. Nek zaman biyen ini peti es Pak. Nek zaman biyen, sekarang Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa, Ferdi Sambo, borgol. Zaman dulu mana ada kolonel, borgol, menteri, borgol, nggak ada yang kebal hukum. Ini bagus ini. Ini mesti kita apresiasi. Apa kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim? Kata Anwar Ibrahim, Indonesia sekarang maju karena mengapa? Rakyatnya mendukung pemberantasan korupsi. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum, semua disentuh oleh hukum. Siapa berbuat, berani tanggung jawab. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur. Kita bersyukur punya Pak Jokowi. Halo, saya nyebut Pak Jokowi nggak apa-apa kan? Kan presiden kita. Saya nggak nyebut calon presiden, takut kampanye, nggak enak. Yang saya sebut yang sudah jadi aja. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kalau kata LBP, Luhut bin Sarpanjaitan, orang nyebutnya Opung. Apa kata Opung? Saya baru ketemu orang yang jadi pemimpin, ngomong di depan sama di belakang itu sama. Itulah Pak Jokowi. Ngomong di depan jangan korupsi, di belakang juga jangan korupsi. Sudah rahasia umum Bapak Ibu, yang namanya pejabat nang Indonesia Raya tercinta ini, ngomong di depan sama belakang beda. Ngomong di podium jangan korupsi, tapi di belakang ngomong sama kepala dinas, lu setor berapa? Lu nggak setor buat geser lu. Ya ayah, dengerin para pejabat. Ya kesel juga kita ya Pak ya. Ngomong di depan jangan korupsi, di belakang kepala dinas diperes, kepala sekolah diperes, nih kan? Ini fakta Bapak Ibu. Makanya kita bingung dengan dilema ini semua. Nah Pak Jokowi ngomong depan sama belakang sama, konsisten, jangan korupsi, jangan korupsi. Nggak ada kata main di belakang. Ini pemimpin yang kita butuhkan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, hari ini kita ngaji memperingati Maulid. Syiar Maulid ini jadi penting agar kita tidak pernah melupakan ajaran beliau, agar kita senantiasa mencintai Kanjeng Nabi. Karena begini, dulu ketika Nabi wafat meninggal dunia, geger Madinah, geger Mekah, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, man qala inna Muhammadan qad mata daratuhu bisayfi hadza, barang siapa yang berani mengatakan Muhammad telah mati, daratuhu utak pas lehernya dengan pedangku ini. Ayo sopo sing wani? Ngamuk Umar. Mengapa Umar ngamuk? Karena beliau khawatir dengan wafatnya Kanjeng Nabi, umatnya akan meninggalkan ajaran Nabi.
Ini yang dikhawatirkan. Dulu Umar saja khawatir, Nabi baru wafat, beliau meninggal dunia, yang dikhawatirkan umat ini meninggalkan ajaran Nabi. Makanya wajar kalau Umar sambil emosi, man qala inna Muhammadan mata, yang berani mengatakan sesungguhnya Muhammad telah mati, darabtu unuqahu bisayfi hadza, kutabas lehernya dengan pedang ini. Kekhawatiran. Makanya kita ini memperingati Maulid, tujuan kita untuk senantiasa mencintai Nabi dan istiqomah mengamalkan ajaran Nabi. Insya Allah hadiahnya bagi umat yang Maulid ini, mudah-mudahan di akhirat nanti dapat syafaat semuanya. Yang dapat syafaat itu semua umat Nabi, walaupun dia berdosa. Saya tanya, kita ini banyak dosa enggak? Banyak aja apa banyak banget? Apalagi yang gemuk-gemuk itu ya, banyak betul dosanya. Walaupun yang kurus jangan bangga dulu, jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, tapi keberatan dosa, cungkring badannya. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat, tapi umat ini memang tempatnya salah dan lupa. Innal insana mahalul khata' wan nisyan. Memang manusia itu bawa salah, bawa lupa. Kalau kita berdosa wajar, kita manusia. Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian tidak bikin dosa, kata Nabi, niscaya Allah sudah binasakan kalian semua. Wajar manusia berdosa. Jadi sebanyak apapun dosa kita, karena kita senang sama Maulid, mudah-mudahan di hari kiamat nanti dapat syafaat. Allahumma amin. Ini hadisnya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watan. Masing-masing nabi menyegerakan doanya. Itulah enaknya jadi nabi. Doanya ada hal keadaan, diberi kesempatan, doanya pasti dikabulkan. Semua nabi-nabi menyegerakan doanya, kecuali saya, kata Nabi. Saya menunda doa. Tiap kali Jibril datang, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doa, doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Loh kok begitu? Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menunda doa. Aku jadikan syafaat untuk umatku pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Maka percayalah Bapak Ibu, masyarakat Pekon Sukorejo, dusun Sidomulyo Barat, yang namanya umat Nabi, umat Islam akan masuk surga semua. Catatannya cuma satu, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang matinya dari umatku tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Walaupun banyak dosa, walaupun banyak salah, akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik tadi. Halo, halo.
kekhawatiran Umar kalau umat ini meninggalkan ajaran Nabi. Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh Nabi. Apa saja itu? Idza tukhidal fai'u dualan. Satu, kalau harta rampasan perang jadi bancakan. Cuman sekarang jangan ditafsirkan rampasan perang, udah nggak ada lagi soalnya. Bahasa sekarangnya apa? Idza tukhidal fai'u dualan. Kalau pajak, tahu pajak enggak? Kalau pajak sudah jadi bancakan, orang berebut memperkaya diri pakai uang pajak. Nah, Pak Kepala Pokon, saya juga masih ngeritik pemerintah, masih ngeritik. Jadi betapa banyak ini oknum G, betapa banyak orang sekarang memperkaya diri pakai uang pajak. Kalau kata Profesor Dr. Mahfud MD, ada dana mak jelas 300 triliun terkait dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Pantesan sugih-sugih sangat ya, Bu. 300 triliun itu nolnya berapa? Berapa yuk? Jenengan ketik nang kalkulator, error kalkulatornya saking banyaknya. Jadi kalau 300 triliun itu nolnya 14. Itu kalau kita beliin lato-lato semua, tenggelam Lampungnya sama lato-lato. Tuh, idza tukhidal fai'u dualan. Orang menggunakan pajak malah untuk memperkaya diri. Yang lagi anget-anget tuh beritanya, nonton di TV, di YouTube, sidang korupsi BTS. Itu kan buat sinyal 4G ya. Makanya kalau di kampung lelet sekarang ini gara-gara itu. Korupsinya mencapai 8 triliun lebih. Banyak pejabat yang kesangkut di sana. Makanya terus terang, saya Bapak Ibu senang zaman sekarang tidak ada yang kebal hukum. Coba di zaman sekarang nggak ada yang kebal hukum. Apa kata Pak Jokowi? Yang korupsi tanggung dewe. Presiden tidak akan melindungi siapapun pejabat yang korupsi. Iya Pak ya? Cocok atau cocok? Tepuk tangan. Iya dong Pak. Nek zaman biyen ini peti es Pak. Nek zaman biyen, sekarang Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa, Ferdi Sambo, borgol. Zaman dulu mana ada kolonel, borgol, menteri, borgol, nggak ada yang kebal hukum. Ini bagus ini mesti kita apresiasi. Apa kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim? Kata Anwar Ibrahim, Indonesia sekarang maju karena mengapa? Rakyatnya mendukung pemberantasan korupsi. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum, semua disentuh oleh hukum. Siapa berbuat berani tanggung jawab. Makanya kita mendukung ini agar pengadilan tipikor betul-betul Bapak Ibu menyelesaikan berbagai macam kasus korupsi di negeri kita ini. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, kita bersyukur punya Pak Jokowi. Halo, saya nyebut Pak Jokowi nggak apa-apa kan? Kan presiden kita. Saya nggak nyebut calon presiden, takut kampanye, nggak enak. Yang saya sebut yang sudah jadi aja. Karena begini Pak, sampai sekarang masih banyak yang belum menerima Jokowi jadi presiden. Saking nggak terimanya, lewat jalan tol aja nggak mau. Apa kata dia? Jalan tol nggak bisa dimakan. Nggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol itu? Emang kuat ah? Kan begitu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kalau kata LBP, Luhut bin Sarpanjaitan, orang nyebutnya Opung. Apa kata Opung? Saya baru ketemu orang yang jadi pemimpin, ngomong di depan sama di belakang itu sama. Itulah Pak Jokowi.
ngomong di depan jangan korupsi, di belakang juga jangan korupsi. Oi, sudah rahasia umum Bapak Ibu, yang namanya pejabat nang Indonesia Raya tercinta ini, ngomong di depan sama belakang beda. Ngomong di podium jangan korupsi, tapi di belakang ngomong sama kepala dinas, lu setor berapa? Lu nggak setor buat geser lu. Ya aja, dengerin para pejabat. Ya kesel juga kita ya Pak ya. Ngomong di depan jangan korupsi, di belakang kepala dinas diperes, kepala sekolah diperes, nih kan? Ini fakta Bapak Ibu. Makanya kita bingung dengan dilema ini semua. Nah Pak Jokowi ngomong depan sama belakang sama, konsisten, jangan korupsi, jangan korupsi, nggak ada kata main di belakang. Ini pemimpin yang kita butuhkan sebetulnya. Saya jadi ingat dawuh Al-Maghfurah Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Apa kata Gus Dur? Bangsa di dunia ini ada 4 golongan. 1, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini Somalia, Nigeria, Afrika. Lo ngapa sedikit bicara? Karena lapar. Itu kan negara miskin. Kalau lapar ngomongnya banyak, lemes. Mengapa saya bisa teriak-teriak ngomong? Karena kenyang perut saya. Kalau lapar ya lemes juga ceramahnya. Bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja, Nigeria, Somalia. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Makanya negaranya maju. Yang nomor 3, ada bangsa yang banyak bicara, banyak juga bekerja. Ini Cina, Amerika. Makanya mereka penduduknya banyak, menjadi negara adikuasa. Di Cina itu bikin flyover, jembatan layang semalam selesai. Nang Indonesia bikin jembatan layang setahun selesai. Nggak apa-apa, masih selesai juga. Nang Cina bikin hotel bertingkat 15 hari selesai. Nang Indonesia bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Itu bedanya. Saking bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Nomor 4, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia, India. Makanya India itu bangsa yang paling kakean cangkem. Di India itu Bapak Ibu, filmnya saja paling lama durasinya. Coba yang pernah nonton film India, berjam-jam. Kalau cara saya masih SD, nonton di rumah tetangga pakai TV hitam putih itu sampai lupa kalau dari keluar main sudah masuk kelas lagi. Karena kesulitan film India, mana lelet lagi. Makanya ibu-ibu yang demen nonton film India ketularan lelet, lemot, kerjaan gak kelar-kelar. Orang India itu apa-apa dia nyanyiin. Seneng nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, makan nyanyi, ngising nyanyi, tumpah wae, lumahi wae, bojone dewe. Ya iyalah, masa bini tetangga. Pak, kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur bila dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Dibaca orang Pak, jajal kalau nggak percaya. Jadi balik lagi, Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4? Jauh Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda.
Iya juga ya, ini keadaan kita. Baik, yang berikutnya, wal amanatu magnaman. Akan datang suatu masa, kata Nabi, di mana jabatan digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Ngapura betul kepada semua pejabat-pejabat. Niatkan jadi pejabat itu untuk mengabdi kepada rakyat. Jangan untuk memperkaya diri. Sekarang begini Bapak Ibu, saya sudah ngomong sama semua orang-orang politik itu, nggak pandang partainya apa, mau partai malaikat, mau partai demit, mau partai jin, los terserah. Tapi yang penting bukan baju, yang penting bukan warna, yang penting mau merah, mau kuning, mau hijau, mau biru, los terserah. Itu pilihan masing-masing. Udah pergi. Tapi kalau sudah duduk membela kepentingan rakyat, cocok atau cocok? Tepuk tangan. Ya begitu deh. Makanya kita mengenal ada istilah politik identitas. Apa itu politik identitas? Menjual identitas demi kepentingan politik. Kalau politik identitas berbasis agama, ngejual agama, menjual kesolehan, menjual simbol-simbol agama, tapi dieksploitasi untuk kepentingan politik. Nah itu jangan. Makanya nggak penting pakaian, nggak penting identitasnya, yang penting konsistensinya. Orang Indonesia ini kan krisis konsistensi. Mengapa saya katakan krisis konsistensi? Orang Indonesia ini hajinya haji tomat, berangkatnya tobat, pulang kumat. Bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Pengajiannya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Tuh cangkem-cangkem keriting. Sholatnya STMJ, sholat terus, maksiat jojong. Ini kita. Maksud saya begini, identitasnya muslim, KTP-nya muslim, ngomong babi haram, tapi korupsi mau. Nah itu yang jangan. Babi haram, korupsi mau. Ini kan masalah ini Bapak Ibu. Wal amanatu magnaman. Kemudian yang ketiga, wa zakatu maghraman. Zakat dianggap kerugian. Hati-hati, ini masyarakat Pringsewu rata-rata petani gede-gede. Jangan lupa bayar zakat. Minimal 1/20-nya, 5% dari hasil pertanian. Betapa banyak orang merasa rugi karena bayar zakat. Jangan. Tidak akan rugi kita dengan membayar zakat. Gede-gede. Mana konsep sodakotum mimmal, sodakoh, infak, zakat tidak akan mengurangi harta. Bal yazdad, malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Halo, ayo, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, berbagi lebih baik daripada meminta. Saya juga heran Bapak Ibu, orang Indonesia ini bermental miskin. Coba orang Indonesia ngomongnya apa? Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Enggak, cangkemnya siapa sih yang ngomong begitu tuh? Iya iyalah, kalau bagi bapak-bapak mah enak zaman biyen, ibu-ibu masih kencang semua soalnya. Maksudnya apa enak zaman dulu daripada zaman sekarang? Kalau maksudnya tidak mensyukuri keadaan, awas lo kufur nikmat. Zaman biyen Pak, waktu saya masih kecil, yang punya TV di kampung saya itu cuman kepala suku. Kan orang Jawa nyebutnya Pak Bayan ya. Kalau orang Sumatera banyak kepala suku. Ini cuman kepala suku punya TV hitam putih. Nyetelnya pakai aki. Lagi seru-seru nonton, plek mati. Habis akinya. Nontonnya ramean, ada yang lewat jendela. Karena anaknya Pak kepala suku pelit, kita disuruh pulang semua. Ngintip, akhirnya bintitan. Karena ngintip nonton TV-nya. Zaman sekarang semua rumah punya TV, LED TV, LCD TV, TV digital, smart TV.
Zaman dulu masih kecil saya yang punya motor di kampung saya cuma satu orang, orang paling kaya. Mereknya L2 Super. Zaman sekarang masih ada L2 Super. Nggak tahu hilang kemana itu ya. Artinya Bapak Ibu sekarang semua rumah punya motor 1, 2, 3, bahkan punya mobil tapi ngaku melarat. Saya bingung sama orang Indonesia ini, rumahnya gedong tapi masih nerima PKH. Itu kan bener berarti kan, rumahnya gedong tapi masih terima PKH, rumahnya bagus tapi masih nerima BLT, bansos. Kadang-kadang yang pening itu Pak Kepala Pekon sama Pak Bayan sama Ketua RT. Apa kata warga? Payah Ketua RT bagi bansos keluarganya dapat semua, kita mah enggak. Woi, pening Pak RT, ngapura Pak RT, ngapura. Pening Pak RT. Yang pening bukan cuma Pak RT, bininya Pak RT. Ngenes diomongin orang. Brebes milih Pak gaji RT gak seberapa kita ini. Diomongin orang kayak gitu. Kata suaminya, ya udah mak, daripada pening, nanti kalau bagi BLT sama bansos lagi, saudara kita nggak usah dikasih, orang lain semua yang dikasih. Kata Pak RT, pas bagi bansos orang lain dikasih, saudara nggak ada yang dikasih. Saudaranya ngomong apa? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang lain dikasih, kita mah enggak. Bingung jadi ketua RT itu, bingung karena semua orang mikirnya nada kan. Kadang-kadang saya juga heran, ibu-ibu itu kan HP-nya Android semua, HP Android, kemana-mana selfie. Gayanya kalau selfie mulut dipengot-pengotin, pakai 2 jari lagi ya. Udah bener bapak-bapak kalau foto mantap, ini bapak-bapak. Tapi kalau emak-emak, tahu artinya nggak Bu? Jadikan aku yang kedua. Ya maunya dewek. Kadang-kadang sedemikian rupa, HP Android, kemana-mana selfie, kondangan selfie, ke pantai selfie, makan di restoran selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Ini mental miskin Bapak Ibu. Hati-hati dengan itu semua. Oke, begini, kita nggak akan jatuh miskin walaupun nggak dapat bantuan, gitu begini. Saya jadi inget betul. Bien waktu saya masih ngontrak, ya saya ini Bapak Ibu pengalaman jadi orang susah. Lahir dari keluarga yang memang nggak mampu. Lahir juga di kebun kopi saya ini. Waktu brojol hamil gelinding bayinya. Dukun beranaknya telat datang, mau dibawa pulang ke kampung Bapak Ibu udah kadong. Kontraksinya nang kebun. Lagian emak juga salah. Udah hamil tua malah ke kebun. Saya nggak kebayang kalau pas brojol saya yang gelinding gitu ya. Nggak kebayang gitu. Saya mangkat sekolah 7 kilo jalan kaki, bayangkan anak kecil 7 kilo jalan kaki saking kebunnya. Memang bukan orang kaya, merantau mondok, merantau sekolah susah, nggak bisa bayar sahria, nggak bisa bayar SPP, sampai kuliah nang IAIN dan Intan, nggak bisa bayar SPP juga. Nikah hidupnya susah. 7 tahun ngontrak, diusir dari kontrakan 3 kali. Pernah ada cerita nggak kebeli beras, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Cuman yang ngundang kendurenan juga nggak ada karena nggak ada yang mati. Kangen betul ada yang mati, tapi kok orang nggak mati-mati ya. Makanya di Pardasuka ini kendurenan harus dilestarikan, jangan dihapuskan. Banyak betul barokahnya itu, saya sudah merasakannya. Ngempet rasa lapar sampai besok pagi masih kelaparan juga. Di dapur nemu intip. Tahu intip? Kan zaman biyen itu belum ada kompor gas, pakai kompor minyak nang Bandar Lampung itu. Namanya kompor minyak, pasti
masak pakai periuk, bawahnya intip. Intipnya direndam pakai air panas, dibilas 3 kali, dimakan pakai garam. Nikmatnya luar biasa. Saya nikmat, istri saya ngenes. Kata istri saya, selama gadis saya nggak pernah makan intip yang begini. Selama gadis saya nggak pernah susah begini. Kata saya, sial amat kamu dapet laki kayak saya ya. Ini benar-benar kejadian. Nah, waktu itu Bapak Ibu konversi dari minyak tanah ke gas. Saya nanya sama Pak Ketua RT, Pak RT, kok saya nggak kebagian kompor sama gas? Kata PRT, Pak Ustadz ngontrak di situ. Kalau mau dapat kompor subsidi, gas subsidi, buat dulu ke kelurahan surat keterangan tidak mampu. Nah itu saya nggak mau, permanen nggak mampunya nanti, nggak mau. Akhirnya ditabung Pak, duit ngajar ngaji ditabung, cukup 750.000. Beli kompor yang 2 tumpuk, beli gas yang 12 kg. Jadi saya kit mbien sampai sekarang tidak pernah pakai gas subsidi. Makanya sampai yang sok-sok kaya, sok-sok sugih, yang sok sosialita kalau nanya sama kawannya, jeng dari gini mana jeng, lagi di sana jeng, jang. Sampean yang sok sugih itu, sugih kayak manapun sampean, masuklah ke dapur. Kalau ada tabung gas yang warna hijau, baca tulisannya jatah rakyat miskin. Nah lo tepuk tangan dulu. Nyadar. Saya Bapak Ibu ngajar ngaji pakai sepeda karena ada yang kasihan. Pak Ustadz, masa ngajar ngaji gue sepeda, nyicil motor ge, nih duit DP-nya, sampean tinggal nyicilnya. Kata saya, Pak Haji, kebalik. Mestinya saya yang DP motornya, panjenengan yang nyicil. Karena kalau jenengan yang DP, saya yang nyicil, takut nggak kecicil. Pikir dia, iya juga ya. Senin saya dibawa ke Tunas lupa Matra dealer Honda, suruh milih motor, pilih motor, tapi jangan mahal-mahal kata dia. Padahal saya ngelihatnya Supra X itu, cuman karena ada jangan mahal-mahal. Waktu itu yang paling murah Fit X, Supra Fit udah habis. Fit X harganya 10.500.000, langsung dibayar oleh beliau. Kata marketing motornya, Ustadz, alamat rumahnya mana, motor mau kami antar. Kata saya, Mas gak usah diantar, mana jaketnya, mana helmnya, tak tumpai dewe. Keluar jalan Raden Intan, numpak motor. Disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya mobil, terserah orang punya Fortuner, yang penting saya punya Fit X. Sampai muncrat saya ceramahnya mengenang masa lalu. Itu benar terjadi. Motor Fit X-nya sampai sekarang masih saya keramatkan di pondok. Kemarin dipakai santri saya, nubur orang lagi. Berarti nggak boleh dipakai lagi karena remnya sudah blong ya. Bayangin aja Pak, dari tahun 2008 sampai 2023 motor cuma harga 10 juta zaman itu. Nah, sudah punya motor, diminta khutbah di kantor gubernur. Karena senang sama khutbah saya, rajin khutbah di sana. Akhirnya ditawari, Pak Ustadz pengen umroh. Mau dong. Urus persyaratan, cuman satu nyangkut persyaratannya. Apa? Surat keterangan tidak mampu. Waduh, kata saya, Pak, kata saya, boleh nggak suratnya ini habis saya setor saya ambil lagi. Lo mau diapain? Mau tak bakar Pak, takut permanen gak mampunya saya nanti. Oh nggak bisa Pak Ustadz, surat ini kelengkapan administrasi, jadi kalau sudah disetor diarsipkan ke kami. Kalau begitu kata saya, nggak jadi umroh nggak apa-apa, saya nggak mau pakai surat keterangan tidak mampu, takut permanen.
Umur saya waktu itu masih 29 tahun, masih 28, tapi permanen, nggak mampunya melaratnya. Saya kan pengen sugih juga, saya nggak mau, nggak jadi umroh. Jadi singkat cerita, batal umroh. Karena saya batal umroh, alhamdulillah, hanya gara-gara nolak surat keterangan tidak mampu. Murid ngaji saya nazar, karena saya punya sistem al-barki, 8 jam bisa baca Quran. Dia nazar, kalau saya bisa baca Quran, Pak Ustadz mau tak berangkatin haji. Langsung dilunasi 35 juta. Alhamdulillah. Tuh, walaupun nggak dapat bantuan, nggak gagal kita menjadi orang yang berkecukupan, nggak gagal kita nerima rezeki dari Allah. Makanya jangan kesenangan buat surat keterangan tidak mampu. Saya ingin mengajari kita bermental kaya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Berbagi lebih baik daripada nerima, Bapak Ibu. Ingat, saya diingatkan orang, Bapak Ibu, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung ceramah. Iya juga ya, dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ya kalau di mimbar, di panggung begini Pak dianggap dakwah, enak betul dakwahnya. Pulang pasti disangoni. Kalau panitia lupa pasti diantar ke rumah. Tapi saya begini Bu, saya ini disangoni, alhamdulillah. Enggak disangoni, ya kebangetan lah. Jauh-jauh ke Panda Suka. Iya kan Pak? Kalau ini dianggap dakwah, alangkah enak dakwah. Bahkan di Bandar Lampung khutbah Jum'ah di Masjid Jami 500.000 sekali khutbah. Jadi kalau sebulan 4 kali khutbah Jumat 2 juta, kalah gaji honorer. Apalagi honor nang PAUD cuma 100.000 sebulan. Buat pulsa aja nggak cukup, kasihan ya guru PAUD Ibu ya. Ada guru PAUD di sini. Tuh kan, kasihan loh Pak Kepala Pekon. Ada anggaran buat kepala guru PAUD, guru TPQ, kan begitu ya. Kadang-kadang begini, kita ini guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Tapi artis dibayar mahal, tapi malah kelakuan oknumnya ngerusak moral bangsa. Coba kita berhitung sekarang, artis kalau nyanyi, Ayu Ting Ting nyanyi satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilar, Leslar, satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah, Sibat, cuman nyanyi satu lagu, emang lagi santai, cuman itu toh 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal Agnes Monica, nyanyi satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok kayak gini, nggak segitunya, tapi yo ikhlas. Jadi dakwah sebenarnya bukan di panggung ceramah. Dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Berbagi dengan sesama, membantu fakir miskin, yang kaya memberi, yang bergaji berbagi. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Sedangkan Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Dengerin yang kaya-kaya. Halo? Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam ini Bapak Ibu, bongkar pasang masjid, masjid sudah bagus, sudah kita terima apa adanya. Yuk kita berbagi dengan sesama.
Ada tetangga masjid yang gak kebeli beras, ada tetangga masjid Bapak Ibu yang gak bisa bayar sahriyah di pondok pesantren. Alangkah baiknya Pak Bu, kita ini ngumpulin uang, berbagi dengan sesama. Ada anak-anak tetangga kita yang mondok, kita bantu bayar sahriyahnya. Kadang-kadang begini ngapura nggih, anak pondok itu ada yang maling duit kawannya. Apa sebab Bapak Ibu? Karena nggak pernah dapat kiriman orang tuanya. Bahkan ada santri perempuan maling softtek temennya. Begitu diadukan ke saya, nangis menggigil dia Pak. Ngapura Pak Yai, ngapura Pak Yai. Nangis. Enggak, saya nggak marah Dok, nggak marah. Kamu sudah dewasa, kamu sudah balik, kamu memang butuh softtek itu, cuman kamu nggak punya duit untuk beli. Bapak kamu ada, ternyata anak yatim. Saya cuma ingin ingatkan Bapak Ibu, walaupun masjid se-Indonesia ini megah semua, agama belum tentu terjaga. Betul apa betul? Tapi nek anake dhewe mondok nang pesantren, belajar ke Madarijul Ulum, mereka menjadi ahli agama, agama akan terjaga. Mengapa? Wa innal ulama'a warasatul anbiya, karena ulama adalah pewaris para nabi. Agama ini tidak diwariskan kepada pejabat, agama tidak diwariskan kepada orang yang kaya raya, tapi agama diwariskan kepada orang yang berilmu. Maka kalau punya anak tetangga, anak saudara, keluarga yang mondok, dia mau mondok aja udah seneng, bukan main. Gitu bagi. Betapa banyak anak nggak betah mondok, dia mau mondok saja sudah senengnya, bukan main kita. Dia jihad fisabilillah. Ayo kita bantu biaya mondoknya, kita bantu. Nah makanya kita yang membantu mereka-mereka yang sedang berjihad fisabilillah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada janda-janda yang nggak mampu. Ada janda nggak di sini? Waduh, ini mesti ditanggung jawab ini. Tapi saya perlu ingatkan saja sama Pak Kepala Pekon, kalau nyantun janda jangan sendiri, mesti ditemani istri. Karena begini, kalau nyantun janda itu bulan pertama datang, matur suwun Pak, Bapak baik, sudah mau nyantuni anak yatim saya dan kami yang nggak mampu ini. Sementara waktu matur suwun sana. Bulan depan datang lagi, subhanallah, Bapak datang lagi. Enggak kayak Pak Kadus, Pak, lupa sama kami. Mulai dibanding-bandingkan. Bulan ketiga datang lagi, subhanallah, terima kasih ya Pak. Coba anak saya punya bapak kayak Bapak. Nah, jadi tuh barang. Ibu Kepala Pekon mana Ibu Kepala Pekon? Ibu, nah Bu, temenin terus ya Bu ya. Gaya nantinya kalau nggak ditemenin. Ngapura nggih? Saya sih taunya yang namanya janda. Mengapa janda-janda rata-rata tidak menikah lagi? Bukan karena dia nggak butuh, demi anaknya. Gini nggih? Beda sama bapak-bapak. Mana tahan. Makanya kalau kata orang, kalau ayam mati jagonya, anak ayam anteng. Tapi kalau ayam mati induknya, anak ayam kocar kacir. Kenapa? Jagonya kanji lagi, tepuk tangan. Tuh dendam sama tuh mak-mak Pak. Ada kakek-kakek nang kampung saya nang Batu Raja, Ogan Komering Ulu, udah umur 70. Si nenek meninggal. Ya sakit menggigil di kamar, maka mana pakai action lagi, drama. Dibikin-bikin. Sakitnya. Ya anaknya kan mesak nih Bapak Ibu, Mbak nak pecal. Bapak mau pecel? Enggak, katanya enggak mau. Mbak nak bakso? Enggak mau. Mbak nak sate? Enggak. Mbak nak kawin lagi? Saking alunya tuh laki-laki, subhanallah. Makanya janda-janda itu Bapak Ibu bukan gak butuh dinafkahi, cuman demi anak bertahan. Ibu saya janda umur 36 tahun,
nggak kawin-kawin lagi. Demi apa ya? Demi anak. Tapi ada juga perempuan tuh nggak kawin lagi karena trauma. Saya tanya, Bu, kok ibu masih cantik? Yang demen banyak, mana sugih-sugih lagi. Ngapa ibu nggak kawin lagi? Trauma, Ustaz. Takut dapat laki kayak gitu lagi. Oh, ternyata perempuan-perempuan yang betah menjanda itu diantaranya karena trauma sama lakinya. Kalau nggak trauma kayak Aisyah itu Bapak Ibu, Nabi wafat dimakamkan di kamarnya sendiri. Makanya kalau ibu-ibu benar-benar sayang sama suami, nanti kalau bapak-bapak mati ya Allah, makamkan di kamarnya sendiri. Enak aja kata mama. Sorry hidupnya nyusahin, matri ditongkrongin. Enak aja. Ini balik lagi Bapak Ibu, saya ingin tegaskan bahwasanya dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Jadi yuk kita berbagi dengan sesama, kita peduli dengan sesama. Orang yang bersedekah, yang berinfak tidak akan pernah miskin. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan membersamai hambanya, akan terus menolong hambanya selama si hamba dermawan mau menolong saudaranya sendiri. Baik, lanjut. Yang berikutnya, wa tu'allima li ghairiddin. Nanti di akhir zaman orang-orang belajar ilmu tujuannya bukan untuk kemuliaan agama. Orang-orang belajar ilmu bukan untuk tujuan yang dibenarkan oleh agama. Misal contoh begini, ngapa kamu jadi dokter? Enak, biar sugih. Zaman sekarang banyak yang penyakitan, sekali tak suntik udah ketahuan bayarannya berapa. Umpama dia jadi dokter tujuannya buat dunia. Ngapa kamu jadi dokter? Ya kalau saya jadi dokter minimal saya bisa ngobatin bapak ibu saya yang sakit. Bagus, sesuai dengan tujuan yang dibenarkan agama. Walaupun saya prihatin sekarang anak disekolahkan tinggi-tinggi, sudah sekolah tinggi sukses jadi dokter nang Jakarta, bapaknya saking parda suka telepon, le bapak meriah. Apa kata anaknya? Pak, saya sibuk, nanti saya telepon teman saya yang dokter. Entah pada akhirnya anak-anak yang sukses gak ngurus orang tuanya juga kan. Makanya kalau kata Akli Patriot, anak jangan dipinterin semua, ada satu aja yang digoblokin. Kata Akli, karena yang pintar-pintar nggak ngurus orang tua, yang goblok itu yang ngurus. Coba kalau anaknya jadi insinyur, sibuk jadi konsultan. Anaknya kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, sibuk jarang pulang, ya kan? Coba kalau anak jenengan masukin pondok pesantren, pintar mimpin tahlil, pintar mimpin yasin, itu yang nongkrongin orang tuanya, itu yang ngurus orang tuanya. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah, balik lagi. Sekarang banyak orang belajar ilmu tujuannya bukan untuk kemuliaan yang dibenarkan oleh agama, tapi untuk dunia. Ngapa kamu mondok? Ya biar jadi ustaz. Ngapa jadi ustaz? Ya biar bisa menjadi penceramah kondang. Ngapa pengen jadi penceramah kondang? Ya udah ketahuan angpaunya berapa. Apalagi dai nasional ya, kayak dai di TV Pak, sekali datang 30 juta minimal, belum DP-nya, belum transportnya. Kalah kita Bapak Ibu. Itu dunia. Dia belajar agama pun tujuannya untuk dunia, bukan untuk yang dibenarkan oleh agama. Makanya tak jarang sekarang orang dengan agama memanipulasi orang awam. Tak ulang ge, tak jarang orang sekarang dengan bahasa agama memanipulasi orang awam. Ngaburok. Ukuran orang soleh bukan karena udeng-udengnya, bukan karena peci imamahnya, bukan karena janggutnya tekan udel, bukan karena jubahnya nyengser di tanah, bukan, tapi konsistensinya. Saya ada cerita ini. Ada santri berak di kali. Pernah berak di kali? Pernah berak di kali?
Ya apalagi orang Lampung ya Pak ya, orang Lampung, orang Ogan, Semende memang pinggir sungai, mandi di sungai, berak di sungai. Zaman saya masih kecil kalau bangun pagi duluan ke kali, pengen paling atas nongkrongnya. Perasaan kita sudah paling atas, begitu udah nongkrong nyaman ada di depan kita, keduluan orang ternyata. Ada aja wat-wat gawat kata orang Lampung. Cuman saya ditanya orang, Pak Ustadz, apa hukumnya wudhu di kali yang dipakai berak, dipakai mandi dan dipakai nyuci? Wudhunya sah, nggak apa-apa, itu air mengalir soalnya. Yang penting nggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning anyut itu yang kuning-kuning itu. Jadi ceritanya ada santri berak di kali, sek nongkrong di sundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Wah, si santri kuasal bukan main. Dia pulang ke rumah ngambil jaring, ngambil jala, airnya disimpangkan, ditutup, pokoknya ikan harus dapat yang sudah nyundul tadi. Diubek-ubek setengah jam dapat masuk jaring, ikannya segede paha. Masya Allah, kata si santri, pantesan aku disundul ngantek kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul ya. Kalau salah habis dah saya. Iya kan Pak, saya pernah nonton berita orang memelihara lele dumbo. Lele dumbo yang jumbo itu kan dipelihara di kolam, tapi kolamnya dipakein berak. Lagi nongkrong disamber sama lele, putus masuk rumah sakit itu. Subhanallah. Wat-wat gawa ada aja. Untung nggak salah nyundul. Nah ikan segede paha dibawa pulang ke rumah. Namun si santri bingung, sempat mikir niki iwak halal nopo haram. Soalnya iwaknya ini nyundul manusia. Dia akhirnya nanya sama guru ngaji. Nah inilah kerjaan manipulasi agama. Nanya sama guru ngaji, Pak Ustadz kula badhe tanglet. Tanya apaan? Saya tadi nongkrong di kali disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya tak tangkep, cuman aku bingung Pak Ustadz, niki iwai halal nopo haram. Kata Ustadznya nanti kita buka kitab dulu. Diwocok kitabnya, kata Ustadz begini tertulis dalam kitab, in rajulun kesundulun iwaun. Kata si santri kok kayaknya kenal kalimatnya itu ya. Udah dengerin aja kata ustadznya. Kalau ada laki-laki kesundul iwak, maka iwaknya haram, tidak boleh dimakan. Oh ngono Pak Ustaz. Ya wes, daripada makan ikan haram kita pulangin ke sungai lagi. Mumpung iwaknya semure. Ini kan iwak gabus, panjang napas dan umurnya. Kata ustadznya nanti kita lanjutkan baca kitab, belum selesai. Wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi nek ustadze entuk setugel alias parohan halal dia. Kata santri yang ngomong, Pak Ustadz kalau pengen parohan mah, kata ustadznya, tapi masih ada ujung ini. Kamu boleh milih setegunun atau yang terakhir. Wa in ustadzun kabehun. Ternyata pengen semuanya si ustadznya ini. Nah ini anekdot dari kiai saya Bapak Ibu. Artinya ada orang yang ngerti agama, paham agama, tapi memanipulasi orang awam demi kepentingan hawa nafsunya. Makanya hati-hati, ini tahun politik. Jualan agama mah enak kalau tahun politik tuh. Jangan percaya sama orang-orang yang jual-jualan agama. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Ojo melok-melok. Jangan ikut-ikutan yang suka sumpah-sumpah atas nama agama. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mubahalah demi kepentingan politik. Makanya Bapak Ibu, saya ingin ingatkan di tahun politik ini boleh beda pilihan,
Begitupun milih presiden tidak boleh saling memaksa, gitu nggih. Bahkan suami nggak boleh maksa istri, istri nggak boleh maksa suami. Hormati perbedaan pendapat. Emang si calonnya sudah muncul, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Tapi ingat, siapapun yang terpilih jadi presiden 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Setuju gak kira-kira? Begini Bapak Ibu, kita jangan sampai rusak akidah. Lihat pohon nangka di depan saya ini. Sudah ada yang gede belum ya? Ini pohon nangka di depan saya. Kalau ada satu daun yang sudah kering, daun yang jatuh dari pohon nangka ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan oleh Allah, apatah lagi cuman presiden, itu perkara besar. Makanya saya yakin dan percaya presiden terpilih tahun 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Gitu. Jangan kecewa kalau yang terpilih tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun ngapura, kalau maunya saya, maaf bukan kampanye ya, kalau maunya saya yang jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, ingat janji saya. Warga Sidomulyo Barat, Desa Pekon, Sukorejo, saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Nanti Pak Kepala Pekon saya angkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Pak Yai Santibi langsung jadi Menteri Agama. Tadi yang sambutan ketua panitia tak jadiin Menteri Pemuda Olahraga. Tapi siapa yang memilih saya ya? Jangan-jangan rusak negara saya itu. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau maunya kita ya kita aja dong yang jadi presiden, gak ada benggih. Itu kalau maunya kita. Tapi hukum dunia kan gak begitu. Kita gak boleh maksa orang lain, apalagi takdir Allah. Allah yang menakdirkan dan kita tidak bisa ngatur Allah, gak bisa. Ana urid wa anta turid wallahu ya'malu ma yurid. Dikarenakan innallaha fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, dan Allah hanya mengerjakan apa yang Dia inginkan. Dikarenakan Allah Maha Kuasa mengerjakan apapun yang Dia inginkan, bukan maunya kita, maunya Gusti Allah. Makanya orang yang gak terima hasil pemilihan presiden sama saja dia telah menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, wa ata'ar rajulu imra'atah. Umat akhir zaman itu suami-suami manut istri, alias ikatan suami takut istri. Zaman sekarang ada nggak suami takut istri? Yang mana orangnya Bu? Di sini apa di sono ya? Tampang si boleh, rambut cepak, jidatnya jenong, alis matanya tebal, matanya jeblok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede, pedot, berurat. Tapi ini pelototan bininya mengkeret. Sosis suami sian istri. Jadi itu nggak boleh. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau suami takut istri sampean senang Bu? Senang Bu. Ya kalau senang, ya suami nggak boleh takut istri, tapi suami harus sayang istri. Mengapa suami harus sayang istri? Wasiat Kanjeng Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya,
adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran orang beriman itu akhlak, bukan penampilan. Ukuran orang beriman itu perangai, kelakuan, bukan bagaimana pakaian. Wa khiyarukum khiyarukum linnisaihim khuluqa. Dan laki-laki terbaik di antara kalian semua adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik gak sama istri? Baik. Oh, luar biasa. Ibu-ibu pandai menutupi aib suaminya, padahal pengen ngejawabnya jahat, tapi takut dikampleng di rumah. Pak, jadi suami yang baik itu anugerah, kebahagiaan tersendiri. Makanya bapak-bapak harus baik dengan istri, jangan pelit, ya nggak Bu? Perempuan itu di mana saja paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman sedikit dan suka mengungkit-ungkit. Ya Pak ya, sebel banget. Makanya bapak-bapak baik sama istri, sekali-kali panggil mama. Ya jangan mae lagi ge, mae mau udah katro. Mama, ada apa papa? Mama meriki mama, nanti papa, mama sedang membersihkan telepon. Sudah selesai mama, sudah papa. Duduk lenggah mama. Duduk istri, pikirin mau ngajak minta izin kawin lagi kan begitu. Ternyata bukan. Bapak-bapak rogoh kantong kanan. Langsung cabut duit 15 juta. Banting. Jeleger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Enggak tuh ke beras, bayar listrik, cicilan kulkas, ongkos anak sekolah. Cukup mama, cukup papa. Malah turah. Yo nek turah ambil sama mama. Alhamdulillah senang Pak istri, semangat. Turahannya suruh diambil. Begitu istri balik badan mau ke dapur, kata suaminya, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ceker. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama nyuci, capek mama masak, bawa 15 jutanya mangkat nang Bandar Lampung mama. Masuk Transmart, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi kok sampai jedun langit lah Bu. Ya kalau ada jangan pelit Pak, kasih istrinya. Tapi ingat, suami punya nasib beda-beda. Gitu begini. Maka ibu-ibu syukuri. Suami itu kebahagiaan suami bukan karena punya rumah bagus, bukan karena punya mobil. Sejatinya kebahagiaan suami ada pada istri yang bersyukur. Coba kalau suami ngomong, maaf ya Ma, gara-gara kawin sama saya kamu susah. Kita masih kontrak, tonggone sudah kebeli motor, kita cuma sepeda. Orang saudara sudah kebikin rumah, kita masih ngontrak. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Suaminya langsung dodok, brebes air matanya, saking terharunya. Ada nggak sih istri kayak gitu tuh? Gara-gara apa kata istrinya? Emang sial saya dapat laki kayak kamu. Coba dulu saya dilamar Pak kepala pekon mau aja. Misalnya. Ini Bapak Ibu bersyukur. Cuman begini Pak, walaupun bapak-bapak nggak mampu mencukupi istri kayak orang-orang yang sugih serba ada, minimal lisan jangan pernah menyakiti istri. Gitu begini. Sakit ya Bu kalau digentak Bu. Apalagi dihina. Kalau bisa nyanyi-nyanyi, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ingat ya Pak, saat cangkem tuh jangan nyelekit amat sih ngomong sama istri tuh.
Kasihan dia capek masak, capek nyuci, capek ngurumat anak, malam-malam masih suruh merumah juga. Itu pun habis begitu digentakin aja. Contoh Nabi kalau manggil istri dengan panggilan kesayangan, ya Humaira, wah yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng. Padahal istri pengen dipanggil kemerah-merahan, dandan saja serba pink, kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, daleman pink. Gua tahu ya. Bedaknya pink, gloss on-nya pink, lipstiknya pink, mana nyangkut di gigi lagi ya. Begitu lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak, mentang-mentang anak babi pink juga. Istri pengen dibanjakan. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, wanita kebanyakan selingkuh. Ini di sono, nggak di sini, nggak di sini. Di sini nggak ada. Setia semua. Wanita kebanyakan selingkuh itu bukan karena persoalan ekonomi, bukan, tapi gara-gara sering digentak suaminya. Nggak pernah dipuji. Dulu waktu belum dapat ya bu, lagunya Buaya, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau kamu tidak menerima cintaku, aku akan manjat pohon kelapa, the fly to the sky. Ini dok, santri-santri putri, ini Pak Yai kasih tahu ge, jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Laki zaman sekarang banyak modusnya. Ya Pak ya, modus laki-laki ada 3. 1 modus mukhafafah, 2 modus mutawasitoh, 3 modus mughaladzah. Ngapura Pak Yai, itu najis apa modus mukhafafah, modus paling ringan. Apa itu? Ngechat cewek pagi-pagi, ngechat udah sarapan belum, sore ayang lagi, udah mandi belum? Pengalaman udah mandi belum? Kok belum sih? Mager. Oh malas gerak maksudnya. Mandi ge tak temenin ya, enak aja. Itu modus mukhafafah, sok care, sok perhatian. Yang kedua modus mughaladzah, modus mutawasitoh, modus medium, tengah-tengah. Ngechatnya bukan pagi, bukan sore, jam 2 malam. Begitu kring masuk, begitu dibaca, ayang tahajud yuk. Si cewek begitu membaca langsung drodok terharu. Nggak nyangka saya, nggak nyangka. Padahal bukan tahajud, lagi nonton bola dia, dibohongi. Begitu yang berikutnya modus mughaladzah, modus paling berat. Kelas 3 SMA ngomong sama ceweknya, apa ayang, kita sebentar lagi lulusan, saya akan kuliah ke Jogja, kamu kuliahnya ke Papua, jauh amat ayang, yuk kita buktikan tanda cinta kita. Kalau dia ngomong begitu jawabannya habis manis cepat dibuang. Apa kata Pak Zainuddin? Laki-laki zaman sekarang punya slogan, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku minggat, bangsa. Hati-hati, habis manis cepat dibuang. Balik lagi, laki-laki kalau belum dapat, kayak pujangga Arjuna penjajah cinta. Tapi kalau sudah jadi bini, digentak tiap hari. Berhubungi istri Pak, sering digentak, suami nggak pernah dipuji. Bahaya istri yang nggak pernah dipuji. Apa kata orang? Jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya. Catat nang status Facebook masing-masing ya. Iya dong, karena istri nggak pernah dipuji suami, akhirnya istri dipuji suami tetangga. Itu bahaya.
apalagi temu alumni SMP negeri, ketemuannya di rumah makan Nangpreng Sewu, ketemu cowok mantan pacar waktu cinta monyet. Si mantan pacar sudah jadi Pak Haji Suge. Kata si mantan pacar, subhanallah, Pak Haji rajin berzikir soalnya. Subhanallah, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Apanya udah melar kayak gitu, ngomong nggak pernah berubah. Namun ibu-ibu diomongin begitu langsung mekar kupingnya, melar palanya, naik bahunya, bunga hatinya, karena nggak pernah dipuji suami. Maka mulai sekarang Pak, rajin-rajin memuji istri. Insya Allah. Masih dikit lagi. Tapi saya nggak maulah cuma menghakimi bapak-bapak. Wasiat Kanjeng Nabi, nanti waktu nyawa Nabi sudah sampai di leher, wasiat Nabi apa? Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, hati-hati dengan wanita, hati-hati dengan wanita. Tadi sudah disampaikan Pak Kepala Pokon, mengapa wanita banyak masuk neraka. Penyebab wanita banyak masuk neraka karena ngelawan suami. Walaupun sampean sholat tahajud saban malam, kerudungnya nganti nyengser di tanah saking panjangnya, nyapu halaman gak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya pula. Sampean panjenengan kerudungnya nyengser di tanah, pengajian saban hari, maca Quran khatam seminggu sekali, mangkat haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah soalnya, tapi penyakitnya satu, ngelawan suami. Maka bisa dipastikan pasti masuk neraka. Perempuan paling gampang masuk surga taat suami, paling gampang masuk neraka. Tak ajarin kalau pengen masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka. Kalau cuma cari surga perempuan gampang masuk surga. Ibu-ibu ini nyucup tangan suami. Nih cara nyucupnya begini, cium punggung, cium telapak. Bu Kepala Pokon praktek ya di rumah nanti. Itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng kayak pantat wajan gitu. Makanya dok yang santriwati tak ingetin deh, kalau cari suami jangan yang kuning dok, jangan yang coklat, ireng aja sekalian, biar pas Hajar Aswadnya. Ibu-ibu nyuci baju suami, dari satu helai baju suami ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Coba ibu-ibu, baju suami jangan masuk mesin cuci, baju suami cuci sendiri. Kalau repot yang gede-gede kolor nggak apa-apa, nyuci kolor 2 bapak ibu, 2 bapak-bapak ini ganti gak sih? Jorok amat, 24 jam kolornya itu terus. Pantasan budika, ganti ke salem biar nggak budisan. Ibu-ibu nyuci kolor 2 aja ibu-ibu dapat pahala 2000, dihapuskan 4000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya saya resik Ustaz, yang resik cuci lagi. Yo mubadir lah, tanya lakinya Pak, opo kolornya mana Pak? Ya tanggul lama, lepas Pak. Kirain mengajak apaan, ternyata nyuci kolor. Itu perempuan enak. Betul kalau kata Pak Kepala Pokon, perempuan bahkan lebih gampang masuk surga. Bagaimana caranya? Perempuan kalau ingin lebih gampang masuk surga begini. Wayahi malam Jum'ah, ini malam apa ini? Ucap dicinta ulang pun tiba.
Hari ini Senin malam Jumat. Jreng jreng, teng teng teng. Khusus malam Jumat bapak-bapak langsung ngode. Munaro, Bang Ocit pulang, prepet prepet prepet, kode tuh. Kalau sudah kayak gitu bu, ibu-ibu langsung ringkes. Tinggalkan televisi, biarkan anak yang nonton. Mama mau kerokan masuk angin, gitu loh bro. Ibu-ibu masuk kamar, dandan yang cantik, bedak sekotak habisin gak apa. Pakai lipstik yang merah kayak darah ayam hidup itu. Pakai minyak wangi sekujur badan. Ini mah ibu-ibu mau boro-boro pengajian pakai bedak, ke pasar pakai minyak wangi, arisan pakai lipstik, ketiban tidur sama lakinya bau bas. Mana campur autan lagi. Begitu suami masuk kamar bu, ibu-ibu begini mau praktekkan. Lu nggak sama? Golekon geseng kelek keton, golekon pakai mili-mili nggak apa-apa. Kaki kanan sejajar dengan badan, ini harus praktek. Kaki kanan sejajar dengan badan, kaki kirinya ke depan. Tumit diangkat, tangan di dada, dagunya sedikit diangkat, matanya mendelik. Persis Meriam Bellina, luar biasa. Kalau begitu modelnya ibu-ibu yakin dah masuk surga cepat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di bagian akhir wa umbah, akan datang suatu zaman di mana budak anak-anak durhaka dengan ibu kandungnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Anak budak-budak melahirkan tuannya. Para anak-anak rismawan-rismawati, santriwan-santriwati yang hadir di sini, pesan Pak Ustadz, pesan semua para masyayikh, bahagiakan orang tua. Jangan pernah membentaknya. Pernah nggak Anda melihat Allah tertawa? Belum kan? Pernah melihat Tuhan tersenyum? Kalau Anda ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa dan tersenyum. Karena sama saja engkau sudah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Ibu saya berkata, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, pinternya bahasa Inggris. Kata ibu saya, namanya Surya Wan Satip Suhib, Nyai Surya Wan Satip Suhib. Ame anak lemah, umat dek denah minta. Ame anak sare, umat nangis yang malah. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu-batu raja. Tak terjemahin ya. Ame anak lemah, umat dek denah minta. Nek anake seneng, nek anake sugih. Kalau anaknya kaya, ibu gak pengen minta. Betul gak bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi jangan ditawarin ge. Ini anak sekarang kuliah nang Jakarta, udah dapat kerja, gaji mapan, nelpon ke Parda Suka, mae, oh boleh. Isi ini duit mak, isi nah. Cukup nggak mak? Cukup. Nggak mama ngomong aja, kira-kira perlu dikirim lagi enggak? Nggak usah nak. Ini anak gue. Nggak usah nanya sama orang tua dong. Kalau sampean sugih-sugih, tak doain sampean kaya semua ya. Amin. Nek sampean sugih, nggak usah nanya ngasih orang tua. Kasih-kasih aja. Terus ini yang perempuan-perempuan, jangan mencemburi ibunya suami. Suami ngasih emaknya,
Begitu suami mepet, kelon amak-mak lu sono, jangan kelon amak saya. Payah emak-emak ini kok mencemburi orang tua suami. Kalau ngasih orang tua kasih aja. Orang tua nggak akan pernah ngomong minta sama anaknya. Tapi kata ibu saya, ame anak sare umak nangis yang mau. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Nggak ada. Sebaik-baik suami sampean, Bu, kalau sampean minta kerokan malah kena gentak. Mohon maaf Pak, sebaik-baiknya istri Pak, kalau sampean cerewet, setruk bengek. Udah setruk, bengek, kencing manis, asam urat, prostat bocor ke leher, rembes dewe, bocor. Tapi cerewet, bini telat ngambil buat teh, marah. Bini telat ngambil anduk, marah. Bini sambil ngaduk teh ngebati. Kapan matinya orang satunya? Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya benar kalau kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan takkan pernah harap kembali. Ridullah fi ridul walidain, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Walaupun cuaca sedang panas, kita semua istiqomah pengajian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Allahumma bikla aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.